Kami bersyukur pada hari ini kami masuki pada seri yang ke-6. Bagaimanakah kami menyambut kedatangan Mesias yang sudah diharapkan, yang sudah dinantikan, dan kami melihat orang-orang yang menantikan akan kedatangan Mesias dengan begitu tekun, dan mereka bersabar, dan mereka terus-menerus tidak pernah meninggalkan tempatnya. Mereka begitu setia, mereka percaya akan imannya, baik itu melalui hamba-hambamu, melalui nabi-nabi yang memberitakan kepada kami, dan seluruhnya dijalin oleh kuasa Roh Kudus. Dan melalui Kristus kami mendapatkan satu kebenaran, nubuatan-nubuatan akhirnya terwujud tergenapi di dalam kedatangan Allah menjadi manusia dan melihat Allah menjadi daging seperti kami manusia. Sesuatu yang mustahil tetapi hari ini terjadi di depan kami dan tertulis dalam sejarah umat manusia, dan Yesuslah yang akan menjadi penyelamat seluruh jiwa-jiwa manusia yang terhilang. Terima kasih Bapak, berkatilah kami dengan hari ini, pelajaran hari ini tentang kafah dan tikfah, dan khususnya hope dan pengharapan iman serta keyakinan janji Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membahas satu kejadian yang penting ya, dan juga sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik. Khususnya kami hari ini ya, kita hari ini menyediakan satu tema yaitu kafah dan tikfah atau yakal. Ya, kafah itu artinya juga bisa yakal dalam perjanjian lama. Dan kalau perjanjian baru nanti saya jelaskan pengharapan dan penantian Natal yang mungkin kita perlu untuk belajar, dan bagaimanakah orang-orang yang menantikan dan juga menunggu. Nah, istilah menunggu ini penantian ya. Menunggu itu bukan menunggu seperti di dokter, menunggu seperti kita antri baris berbaris, kemudian di depan loket, serta mungkin di depan satu antrian tertentu gitu. Nah, sore itu ada bedanya. Nanti kita akan pelajari. Nah, pengharapan dan penantian Natal, kafah dan yakal atau tikfah. Tikfah itu hope ya. Kafah itu satu penantian yang juga artinya mengharapkan, ekspektasi. Nah, yakal itu lebih pasti. Jadi kafah itu sesuatu yang aktif, dia mempersiapkan diri. Kalau yakal itu akan terjadi dan terwujud tergenapi. Nah, ini hope di unhope. Nah, ini satu judul kita yang kita akan selidiki, khususnya berkaitan dengan Natal. Nanti dalam kitab Injil Lukas pasal 1 dan juga pasal yang ketiga, pasal yang ke-7, 8, 12, dan pasal 23 yang berkaitan dengan pemakaian kata kafah dan tikfah ini. Nah, saya akan memberikan satu gambar, yaitu gambar kapal yang ada di situ jangkarnya, dan itu tali ya, talinya itu. Nah, tali inilah yang disebut sebagai kafah. Ya, rope inilah yang arti juga tikfah. Jadi fa itu sama ya, satu rumpun. Jadi tikfah itu berasal dari kafah, berasal dari penantian, berasal dari mengharapkan, dan akhirnya harapan menjadi kata benda harapan. Ya, tikfah. Nah, kita akan belajar hari ini yaitu bagaimanakah kita diikat oleh satu penantian dan satu penungguan, satu kesabaran bahwa dalam kondisi apapun yang kita lihat sesuatu yang mungkin bagi kita sulit mengerti, ada sesuatu yang buntu, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang tidak pernah bisa kita pikirkan secara rasional dan secara logis, baik itu dalam pikiran kita yang terbatas, ataupun kita mengangan-angan, berimajinasi dan berpikir jauh ke depan, tetap nggak mampu. Nah, kita membutuhkan kafah. Ya, kita membutuhkan satu iman yang menetap dan menunggu, menanti-nantikan. Nah, ini penting sekali, menanti-nantikan. Nah, ilustrasinya adalah satu kapal yang terhubung dengan satu perhentian, dan di situ dia dijagai dengan tali ini, ya disebut sebagai rope atau tali. Arti daripada kafah itu juga arti adalah tali. Ya, pengharapan itu sama. Dan kita harus tahu bahwa apa yang diharapkan, nah khususnya kita harus tahu bahwa iman kita itu adalah seperti satu ini ya, sauh dari akan menetap, dan begitu itu dilepaskan, saudara, kita nggak bisa diombang-ambingkan, dan kita dibingungkan, dikhawatirkan, serta digoyang-goyang. Begitu sauh iman kita sudah menetap dan tali itu kemudian menempel dan mengikat kapal itu pada dasar, dan supaya dia tidak bergerak, dan waktu dia ambil dia harus bergerak dan dia harus menuju pada tujuan. Nah, itu
Dalam Ibrani 6:19 dijelaskan dengan jelas sekali. Nah, ini saya berikan PowerPoint-nya supaya saudara bisa pelajari nanti. Nah, nanti saya akan jelaskan tanpa PowerPoint ya, karena ini saya udah berikan. Yosua pasal 2 yang berkaitan dan juga pasal 6 tentang Rahab yang memberikan satu tali merah scarlet ya, cord itu ya, yang diturunkan. Nah, itu arti daripada pengharapan. Nanti kita akan pelajari asal usulnya bagaimana dalam Perjanjian Lama dan dipakai dengan jelas dalam Yosua pasal 2 ayat 18, 6 ayat 22 dan 23. The rope of hope ya, tali pengharapan. Dan kemudian saya akan membahas tentang kafa itu apa, yakal itu apa, pemakaiannya dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bagaimana, singkat saja karena ini sangat singkat. Dan juga dalam bahasa Perjanjian Baru Yunani, Perjanjian Lama, kafa dan yakal dalam Ibrani, dan Perjanjian Baru itu ada 3 ya. Jadi elpitso dengan prostikomai, dan juga memakai meno ya, hupe meno. Jadi berdiam, menetap, dan itu ada asalnya satu ketekunan, yaitu iman yang menetap tidak bergoyah, dan apa yang dikatakan Tuhan, tunggu-tunggu, maju-maju, bangkit-bangkit, angkatlah, itu disebut sebagai menu ya. Pengharapan yang pasti, apa yang dikatakan Tuhan kita pegang. Kalau kamu menaklukkan tanah Kanaan dengan segala suku yang ada, sebesar apapun, sekuat apapun, karena Tuhan serahkan pada kita bisa mengalahkan itu. Nah, itu disebut sebagai pengharapan menu yang menetap ya. Oke. Nah, nanti saya bahas lebih detail dan bagaimana penjelasannya. Dan selanjutnya, saudara, ini ada satu gambar di mana Rahab itu memberikan tali kirmisi ya, yang merah itu, dan ini gambaran ya. Biasanya sih nggak sebesar yang di gambar ini ya, supaya lebih jelas aja. Biasanya tali itu seperti yang sebelah kiri. Jadi tikva, pengharapan itu dilambangkan dengan rope, the rope itu ya. Pengharapan sama dengan apa yang Tuhan berikan. Menarik sesuatu yang lebih besar itu membutuhkan harapan dan kekuatan iman sebesar biji sawi. Jadi hope, rope, dan iman itu rumpun katanya itu berkaitan semuanya. Nah, nanti kita akan melihat ada 3 pemakaian ya tentang tikva ini dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah keselamatan perlindungan seperti Rahab. Yang kedua adalah masa sulit, pada masa pembuangan mereka membutuhkan tikva, membutuhkan kafa supaya mereka tikva ya. Dan kemudian harapan yang tidak sia-sia. Nah, kita akan lihat ini dan bagaimana kaitannya. Oke, nah sekarang ini saya close share-nya dan saya akan jelaskan ya. Oke, kita kembali ke yang awal. Nah, kita membaca Lukas pasal 1. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 21. Lukas pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Nah, ini memakai kata menanti-nantikan adalah kafa. Ya, elpitsu. Ya, kata-kata itu. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata pada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Nah, ini saya sudah jelaskan pada hari yang kedua ya. Dan 2 ketiga sudah bisa pelajari seri yang kedua dan ketiga beberapa hari yang lalu. Dan kita lihat pada pasal 2 ayat 25. Nah, ini lebih jelas ini ya. Apa arti menantikan itu, menunggu. Pasal 2 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, Simeon. Dikatakan di sana ia seorang yang benar dan saleh. Benar dan saleh. Terus dia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, saudara perhatikan ya, peranan Roh Kudus di dalam penantian itu yang berperan menguatkan, mendukung, menopang, dan memberikan pengharapan, roh penghiburan, roh kekuatan, roh kesabaran adalah Roh Kudus. Pekerjaan daripada Roh Kudus yang menetap dalam diri orang-orang percaya itu, dikatakan Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan, diberitahukan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri itu langsung berhubungan dengan Simeon. Dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi dia tidak akan mati. Jadi dia berdoa itu, dia kepingin melihat Mesias, dia kepingin itu Mesias. Dan itu berpuluh-puluh tahun, dan bukan hanya 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sampai dia tua, sampai dia mau mati. Nah, sebelum dia mau mati itu dia akan dijanjikan Roh Kudus, kamu akan bertemu dengan Sang Mesias.
yang diurapi oleh Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan kamu akan melihat dan kamu akan memegang bayi itu, Allah yang menjadi bayi. Allah yang Maha Kuasa menjadi bayi yang begitu lemah, ditopang, nggak bisa berdiri, nggak bisa apapun. Dan di tangan Simeon itu dia melihat Mesias, Allah yang hidup menjadi daging, menjadi manusia. Saudara, itu sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, apakah saudara mengharapkan adanya pertemuan seperti Simeon dalam perayaan Natal kita, dalam waktu kita beribadah? Bagaimana kita bisa menerima bayi Kristus itu seperti iman daripada Simeon? Saudara-saudara menanti-nantikan nggak Natal itu? Dan saudara mendengarkan suara hati Allah nggak dalam Natal itu? Jadi hati kita siap dan kita mendengarkan apa yang disampaikan juga sama. Kalau yang hati kita siap, yang disampaikan nggak ada, saudara-saudara nggak dapatkan apa-apa. Jadi perayaan Natal menjadi kosong, menjadi sia-sia, menjadi tanpa harapan. Tapi kalau kita sudah mengharapkan, terus kita mendengarkan berita dan kemudian saudara disampaikan tentang kafa dan tikva. Wah, saudara akan mendengarkan, wah luar biasa. Dan waktu dibukakan bagaimana Allah itu merajut seluruh peristiwa dan juga yang dilambangkan dengan tali. Karena tali itu bukan cuma satu tali ya. Tali itu dilambangkan bahwa tali itu terlilit, ya terjalin. Jadi satu tali. Dan saudara kalau lihat tali tambang yang besar, itu bukan satu tali. Itu terdiri dari tali-tali yang disambungkan, digabungkan, diikat dan menjadi satu tali yang kuat sekali, seperti kejadian-kejadian yang ada di dalam. Pada saat kita melihat kejadian waktu orang Majus datang, gembala melihat akan seluruh kemuliaan Allah dan malaikat bernyanyi. Kita melihat bagaimana peristiwa yang ada dalam hidup Yusuf yang dalam keraguan. Surah ini semua dijalin seperti tali seperti itu. Dan harapan-harapan setiap keluarga, setiap orang itu harapannya. Dan diikat oleh Tuhan, diikat Roh Kudus, dan kemudian diputar seperti itu. Dan kemudian menjadi satu harapan, menarik semuanya. Semua yang berharap manusia semua itu ada talinya semua, ke surga semua. Tali nubuatan, tali sukacita, tali janji Tuhan Zakaria, tali keyakinan, dan diingatkan oleh Tuhan Elishafa, kita masih ingat, bahwa itu adalah satu janji Tuhan dan kita diingatkan bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan dan akan menyatakan kegenapannya dan Mesias akan datang. Dan semua orang ini diikat, jadi imannya itu seperti tali yang terhubung dan diikat dan kemudian dipilin ya oleh Roh Kudus menjadi satu dan ditariklah semuanya dan seluruh manusia yang di dalam iman Kristen itu terangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Itu lambangnya dari tikva, dari kafa. Ya, jadi tali atau tambang itu ya, tali tambang yang terdiri dari bukan satu garis, satu tali kecil, bukan, itu tali yang sangat besar dan kemudian dikumpulkan. Jadi semakin banyak orang, semakin ada ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang menanti-nantikan Tuhan, itu tali iman kita itu disatukan dan kemudian ditarik, diputar dan diangkat oleh Roh Kudus dan disampaikan, kemudian kita dihadapkan pada Kristus yang akan datang kedua kali. Satu kali udah datang, yang pertama datang kan. Nah, kita menantikan yang kedua kali. Kedatangan pertama dan kedua, soal itu semuanya di dalam kondisi yang sama, cuman berbeda pada akhir tujuannya. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua menghakimi. Jadi kita mengharapkan apa? Penghakiman. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak mengharapkan Tuhan menyelamatkan kita karena kita sudah selamat. Kita mengharapkan dunia akan dihakimi. Jadi Natal kita ini bukan Natal mengharapkan Yesus datang. Yesus sudah datang, kita sudah percaya Yesus. Kita mengingat, memperingati. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua adalah bagaimana dunia dalam kegelapan itu yang terus melawan akan dihakimi. Dengan kedatangan kedua kali kita mendapatkan tikva, akan mendapatkan satu keyakinan bahwa dunia akan dihukum oleh Tuhan dan mereka yang tidak percaya itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu kedatangan dua kali. Jadi antara pertama dan kedua, tikva itu, surah itu diikat dan kemudian diikat dalam satu kesatuan. Israel dan gereja Tuhan itu disatukan, ya, disatukan dan diangkat, dan seluruh tali iman yang disatukan seluruh umat percaya itu menjadi tali keselamatan, tali kemuliaan, tali penebusan dosa, tali pembenaran, tali yang menjadi harapan kita satu-satunya. Jadi orang-orang yang tidak punya harapan, yang di dalam dosa, yang di dalam kelemahan-kelemahan mereka, itu semuanya akan mendapatkan satu keselamatan yang kekal sebenarnya ya. Dan kita percaya itu adalah sesuatu yang harus kita ingat baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan pasal 2 ayat yang ke-38 ya.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu dengan semua orang yang menantikan. Dan semua orang, bukan hanya Simeon, bukan hanya orang-orang ahli Taurat, bukan hanya orang-orang imam-imam, dan bukan hanya orang-orang yang pemimpin-pemimpin rohani tua-tua, bukan. Tapi di sini dikatakan, dan dikatakan di sini ayat yang 38 ya, 38 tentang anak itu. Ia mengucap syukur kepada Allah tentang anak itu dan semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi tujuannya apa? Akan membebaskan Yerusalem dari perbudakan penjajahan Romawi. Dalam pikiran adalah mereka berpikir secara militer, secara kenegaraan, secara ketentaraan, secara kekuatan fisik, secara kekuatan peperangan. Saudara, itu pikiran mereka gitu. Padahal bukan itu tujuannya. Ya, nanti ada penjelasan di sini kalau saudara baca di dalam doa-doa Maria, doa-doa daripada Simeon, Elizabeth, dan Zakaria, dan doa-doa yang ada. Sebenarnya keselamatan ini bukan hanya pembebasan, tetapi bagaimana kita itu dikalahkan dulu yang menjadi ikatan yang mematikan, yang membawa maut dosa itu. Nah, itu dihantam dulu. Jadi Tuhan Yesus menyedot dan menghisap semua dosa, dan dia matikan dosa itu di dalam kematiannya. Jadi bagaimanakah Kristus mematikan dosa kita? Dia mengambil dosa kita yang mematikan hidup kita. Dia ambil dan dosa yang mematikan hidup kita, yang mematikan sampai kita mati. Dan dihakimi oleh Tuhan. Dosa itu dimatikan oleh kematian Kristus dan dosa itu akhirnya mati. Dan tidak mempunyai satu kehidupan, dan tidak mempunyai satu sengat, dan tidak mempunyai satu kekuatan, dan dimatikan oleh kematian Kristus. Bagaimanakah kita bisa mengalahkan dosa? Saudara, menerima penebusan kematian Kristus. Karena dengan kematiannya, kita mendapatkan harapan bahwa dosa itu bisa dikalahkan. Dosa itu bisa dimatikan. Dosa itu bisa ditelan oleh kuasa kematian Kristus. Dan kita diberikan hidup yang penuh pengharapan, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam keselamatan. Hidup baru, dengan jiwa baru, hati yang baru, Yerusalem baru, kota yang baru, lingkungan yang baru, dan semuanya kita lihat serba baru. Kenapa? Karena kita melihatnya di dalam Kristus. Ya, ini ayat yang ke-38. Kita lihat di pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ya, pasal ketiga 15. Saya akan bacakan. Tetapi karena banyak orang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi mereka tuh tetap menanti-nanti. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Menanti. Itu artinya kafah. Ya, menanti. Begitu nanti terwujud, itu namanya yakhal. Jadi kafah dan yakhal. Terwujud dan Tuhan genapi. Dan di situ dengan jelas sekali dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 19. Saya bacakan beberapa referensi dan kita akan mendengarkan penjelasan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya mereka, menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Jadi Yohanes pun menantikan. Apa Yohanes tidak tahu? Tahu. Kenapa Yohanes meragukan kafah dari Tuhan Yesus? Karena dia melihat dia mati, kok dia nggak ditolong? Kok dia diam saja? Saya mau mati ini, saya mau dibunuh, saya mau dipenggal kepala saya. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas bahwa Yohanes harus menerima garis daripada rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi kedua orang itu menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, keluarlah roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Bukan 1-2 orang, banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, inilah kafah dari Yohanes Pembaptis. Dia diberitahu, nih, siapa yang kamu lihat? Beritahu Yohanes. Jadi jangan sampai dia tidak kafah. Jangan sampai dia tidak tifah. Jangan sampai dia tidak punya harapan. Jangan sampai dia kehilangan harapan. Hopeless. Tapi hopeful. Nah, diberitahu, ini saya bisa melakukan ini semua. Nah, ini adalah tanda-tanda Mesias. Aku membangkitkan orang mati, semua penyakit aku sembuhkan. Dan tidak ada yang bisa melawan aku. Seluruh orang-orang jahat bisa aku taklukkan. Dan siapakah aku? Nah, Mesias.
Jelas kan? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, orang-orang menanti-nantikan tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya kecewa, akhirnya menolak Tuhan, akhirnya tidak percaya, akhirnya pesimis, akhirnya apatis. Natal bukan Natal yang apatis, Natal bukan Natal yang pesimis, Natal bukan Natal yang hyper optimistik, bukan saudara. Natal adalah satu pengharapan yang sudah terjadi, yang sudah digenapi, dan kita mendapatkan janjinya, dan tali itu mengikat kita, harapan itu mengikat kita untuk mendapatkan janji kegenapan, akan sukacita besar, kita akan diubahkan hidup kita, tubuh kita, dan semuanya menjadi baru. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, gambar tadi kita lihat bahwa kapal yang besar itu dikendalikan oleh iman yang kecil. Ya, kapal yang besar dikendalikan oleh iman kecil, dan iman itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di depan kita dan di dalam hati kita dan di dalam penyertaan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Dan itu diilustrasi dengan kapal, dengan iman, dengan tali dan harapan itu. Saudara, ini sangat jelas ya, dikatakan di sini dalam Ibrani 6 ayat yang ke-16. Nah, sekarang saya ingin kita membawa satu kejadian dalam Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ayat yang ke-17 ya. Perhatikan baik-baik. Nah, saudara perhatikan. Ayat 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi. Tali kirmisi. Jadi bukan tali besar ya. Benang-benang itu yang merah itu diikat dan ditarik. Nah, biasanya itu bisa fungsinya banyak ya, tali kirmisi itu. Seperti di Bait Allah juga ada tali kirmisi untuk mengikat ya, sesuatu yang berat itu diikat dengan tali kirmisi. Dikatakan dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu. Kau kumpulkan di rumahmu, dan pasti kamu akan berharap dan berikan pengharapan yang pasti, kalian tidak akan kami bunuh, kalian akan diselamatkan. Dan itu adalah yakhal. Jadi dari tikva, kemudian talinya diberikan, kirmisi itu, benang kirmisi itu, tali kirmisi itu diletakkan dan ditaruh sebagai tanda merah. Kirmisi merah, pendosa, seorang pelacur, dan seluruh keluarganya itu, dalam Kisah Para Rasul juga ada ya. Kamu percaya seluruh isi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu menunjuk kepada satu kejadian yang mirip sama dengan Kisah Para Rasul, yaitu keluarga Rahab. Dikatakan di sini, ya, melalui jendela sebab rumahnya tuh terletak pada tembok perbatasan. Jadi kalau kita berjalan, nah itu rumah orang tembok perbatasan akan tahu. Begitu ada tali merah, oh itu orang yang menolong kita. Oh itu yang tidak akan kita binasakan. Oh itu yang akan kita selamatkan. Nah itu artinya di situ. Jadi kafa menjadi tikva. Nah itu. Mereka mengharapkan dan akan diselamatkan Tuhan, akan diberesi oleh Tuhan, dan akan seluruh keluarganya itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, di situ ya. Dan ini terjadi juga di Yosua pasal 2 ini, ayat yang ke-18. Itu juga mengacu kepada bagaimanakah Yosua waktu ada orang-orang yang mau menggabungkan diri kepada iman orang-orang Israel, dan bukan orang Israel tapi beriman. Soalnya itu akhirnya dibuka oleh Tuhan, menunjukkan bahwa kasih pemilihan Tuhan, kasih daripada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, itu juga terbuka, membuka diri juga kepada bangsa lain yang mau menyembah Allah yang sama, akan mendapatkan hak kebangsaan yang sama. Jadi Rahab, seorang pelacur, pun menjadi jalur keturunan dari siapa? Yang akan menurunkan Mesias. Jadi saudara, kalau kita lihat ya, dari Rachel, kemudian Rahab, dan juga Bathsheba, itu dipakai oleh Tuhan. Wanita-wanita tanpa petik yang punya kelemahan, yang punya dosa-dosa, itu dipakai oleh Tuhan. Menjadi garis yang menurunkan keturunan benih Mesias. Nah, itu disebut sebagai kafah. Ya, di dalam segala kelemahan, dalam segala dosa, semerah kirmisi, semuanya diikat oleh Tuhan dan akhirnya digantungkan pada Tuhan, diserahkan pada Tuhan, dan diubahkan menjadi putih seperti salju. Ya, dalam Yesaya dan Yeremia ada kalimat-kalimat seperti ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan pada ayat pasal 6 ayat yang ke-22 dan 23. Yosua pasal 6 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi kepada
kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan. Nah, kamu janjikan, setelah itu artinya apa? Kamu berikan janji harapan, itu tikva, ya, kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Itu orang banyak itu. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu, keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam toko yang ada. Coba kita lihat, ada satu kejadian dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11. Ya, saudara perhatikan. Nah, ini ada sesuatu penantian. Nah, Nuh juga menanti-nantikan. Menantikan apa? Menantikan penghukuman Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan akan keselamatan dari Tuhan. Saya tidak membaca semua ya, kita baca yang 11 saja. Dari ayat yang ke-9 ya. Perhatikan, saudara. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Jadi kembali burung merpati itu ya. Karena ia disuruh, karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawa masuk dalam bahtera. Ia menunggu, menunggu namanya kafah. Menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari bahtera. Menjelang hari senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Jadi zaitun itu 40 hari 40 malam ditenggelamkan dalam air, semua tanaman itu rontok semuanya, mati semuanya. Zaitun itu nggak mati, berbunga dan segar. Ya, ini luar biasa nih. Coba kita lihat ya. Jadi dikatakan di sini, selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung itu, dan burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Artinya, harapan itu sudah ada. Berarti tanah ini sudah kering, tanah ini sudah layak untuk ditinggali manusia lagi. Dan semua yang dihancurkan Tuhan, orang-orang yang dosanya itu sudah sampai ke puncak, sampai ke langit, sampai ke surga, sudah mati semuanya, dan seluruh bumi itu akhirnya dibersihkan Tuhan dan diciptakan Tuhan ulang. Jadi istilah diciptakan Tuhan bukan ciptaan baru ya, tetapi disegarkan dan diperbarui oleh Tuhan dengan air, ya, air bah itu. Dikatakan ayat yang ke-13, dalam tahun ke-600, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihatnya. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ketiga, 7 bulan itu bumi telah kering. Dan dikatakan oleh Nuh, lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang merata yang merayap di bumi, seluruh keluarganya yang ada yang bersama-sama dengan engkau, seluruh binatang pun semuanya yang berkeriapan di bumi berkembang biak bertambah banyak. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, dan seluruh binatang itu keluar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirman Tuhan kepada hatinya, dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk ini lagi, bumi ini lagi. Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun, nah saudara perhatikan, ini janji tadi, sekalipun hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ada janji Tuhan. Jadi dosa manusia itu dibatasi oleh Tuhan dan tidak akan mencapai ke langit lagi. Dan pada waktu nanti pemberontakan kegelapan itu, yang akhirnya orang-orang jahat itu dan mendirikan satu kerajaan dan mengangkat antikristus, nah itu yang akan Tuhan hancurkan. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan itu tidak akan memiliki hati untuk melawan Tuhan lagi. Aku tidak akan membinasakan. Dan ini janji dari Tuhan.
Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, saudara, dari sini kita belajar dari Simeon, Hana, dari Yosua, dan dari Nuh dan seluruh keluarganya. Saudara perhatikan ada sifat yang luar biasa, yaitu penantian, menunggu dengan tekun, dan menunggu dengan harapan, dan sampai harapan itu kemudian nyata terwujud. Ya, di dalam segala kesulitan yang kita pelajari Rachel dalam tangisannya waktu anaknya Ben-Oni di dalam kematian, dan kemudian dia mati-matian melahirkan anak itu, dan dia mengalami satu kesakitan luar biasa, dia sekarat dan akhirnya dia mati, dan Ben-Oni itu hidup dan dia menyebut anaknya sebagai anak kesedihanku, anak penderitaanku. Saudara, dia berharap bahwa nanti keturunannya itu mendapatkan kelepasan dari Tuhan, dan dia berdoa dalam pengharapan, dan dia mati di sana, dan imannya tidak mati, saudara. Nah, ini adalah arti daripada Natal. Harapan kita, walaupun saya mati, Abraham mati tidak melihat apa yang dia yang dijanjikan oleh Tuhan, dan dia tidak menerima itu, tetapi dalam imannya Abraham menerima itu, dan kita akan menerima bersama dengan Abraham. Dan ini adalah satu kuasa yang luar biasa. Jadi coba kita perhatikan ya, bagaimana penantian ini diberitakan pada kita. Dalam silsilah Tuhan Yesus, kita tahu pada penantian dari keturunan-keturunan. Bin, anaknya ini. Dan di situ kita lihat, Tuhan memberikan satu harapan, satu penantian dari keturunan-keturunan. Sampai 14, 15, sampai Tuhan Yesus. Dan kemudian silsilah itu kemudian berhenti semuanya. Dan sudah tidak ada silsilah yang seperti dari Adam sampai Tuhan Yesus. Dan itu dibakar oleh Titus dan dihancurkan oleh Titus. Seluruh catatan itu hancur lebur semuanya. Dan sekarang sudah tinggal sisa-sisa. Dan tidak ada lagi bangsa Israel seperti yang dia bayangkan. 12 suku Israel. Dan saudara, itu semua dihancurkan oleh Babilonia. 10 bangsa Israel yang utara dan selatan. Yang utara itu akhirnya dipaksa kawin dan dihancurkan seluruh keturunan dan semua keturunannya. Dan kawin campur sudah nggak bisa lagi. Dan apakah nanti ada pengharapan? Kita tahu bahwa dari firman Tuhan, kaum sisalah yang akan menerima dan mewakili bangsa Israel. Jadi bukan semua bangsa Israel. Ya, dan orang-orang inilah sebut apa, Israel yang masih menjaga seluruh kemurniannya. Dan kita berharap ada cara Tuhan yang ajaib, dan itu akan dipersatukan dengan gereja Tuhan. Di mana cara Tuhan yang ajaib menyatukan seluruh daripada harapan Mesias itu adalah di dalam Kristus. Jadi tanpa Kristus, bangsa Israel sehebat apapun, sepintar apapun, memiliki Taurat, memiliki sunat, memiliki ritual, memiliki kuasa, memiliki segala-galanya, tanpa Kristus mereka tetap dibuang. Dan tidak ada kafa, tidak ada tikva tanpa Kristus. Jadi Kristuslah yang mewujudkan kafa itu, akhirnya mereka miliki, mereka terima. Di sini. Jadi mulai dari Adam dan Hawa, kemudian sampai kepada Nuh, menantikan, sampai kepada Abraham, menantikan Mesias, menantikan keturunan. Nuh menantikan akan waktu Tuhan. Jadi mereka taat dan mereka menunggu Tuhan. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus, Nuh itu taat. Keluar. Dan dia melihat kapan kami akan keluar. Dia utus binatang-binatang itu kan, burung gagak, merpati gitu kan. Dan kemudian kembali, loh kok ini nggak kembali? Wah, berarti bumi ini masih belum kering ini. Nah, ditunggu lagi. 7 hari, 40 hari. Penantian dari peristiwa ke peristiwa, dari kejadian ke kejadian. Dan itu, saudara, kalau kita lihat, itu dari tahun ke tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad, sampai milenial. 4.000 tahun dari Adam sampai Tuhan Yesus. Dan barulah terwujud dan tergenapi waktu Yesus menjadi manusia. Dikatakan inilah tikva, menjadi manusia. Inilah kafa yang dilihat, yang dulu cuma di angan-angan, sekarang terlihat di depan kita. Surah itu dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah sungguh-sungguh jaminan, dan yang tidak terlihat menjadi terlihat dan bisa diimani. Surah itu adalah kafa. Dan itu arti daripada dasar daripada iman adalah pengharapan. Ya, sesuatu yang diharapkan, kafa. Dan harapan itu akhirnya ada. Itu disebut sebagai yakal. Yakal itu harapan yang terwujud.
Jadi penantian daripada Adam dan Hawa, penantian daripada Abraham, Nuh, penantian dari Ishak, Yakub, dan Yakub juga menantikan keturunan itu dari Rahel. Rahel menangis luar biasa, dan dia waktu dalam kelahiran anaknya Ben-Oni, dia menantikan Mesias itu, bahwa dia mungkin tidak bisa dan tidak punya harapan. Dan Rahel pun menangis, dan dia beriman melalui anak yang dalam kesedihan penderitaanku ini, maka Tuhan akan memakai anak saya. Maka digantilah Ben-Oni menjadi Benyamin, anak yang akan menyatakan kekuatan Tuhan, anak yang menyatakan kedekatan orang-orang yang akan bersama dengan Tuhan, yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Benyamin, amin. Anak yang diamini, anak yang bukan kesedihan lagi, bukan anak penderitaan lagi, anak kemuliaan, anak yang akan didukung oleh Tuhan, anak yang akan diangkat oleh Tuhan. Nah, itu Benyamin. Saudara, ini luar biasa ini ya. Dan kemudian dari situ, saudara, turun sampai kepada Yusuf dan Maria, dan lahirlah Yesus dari rahim Maria. Berapa lamanya penantian ini, dan berapa ribu orang menantikan ini, keturunan. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa, dan tidak ada bangsa yang dididik oleh Tuhan yang seperti Israel. Saudara, saya tidak bisa bayangkan bagaimana 40 tahun, selama 40 tahun di padang belantara, mereka dididik oleh Tuhan, mereka dihajar oleh Tuhan, mereka dibentuk oleh Tuhan. Saudara, di padang belantara dalam kesulitan yang mereka dalam satu rombongan yang besar itu, mereka berjalan, mereka dididik oleh Tuhan untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, janji yang dijanjikan Tuhan. Dan mereka menanti-nantikan itu. Tetapi di dalam peristiwa itu kita melihat, ada banyak orang kemudian memberontak, kemudian ingin membunuh Musa, dan banyak hal. Abraham juga sama, istrinya mengatakan, aduh saya kan sudah tua, kawinilah Hagar. Saudara, dalam seluruh yang kita lihat ini, apa yang kita lihat ini, Simeon juga sama. Orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh memiliki iman, memiliki pengetahuan firman Tuhan, tetapi tidak percaya. Saudara. Jadi Natal itu bukan sesuatu yang sempurna. Kita lihat keluarga daripada Simon, Yusuf juga dalam ketidaksempurnaan, dan banyak hal yang lainnya. Seolah-olah kita pesimis sekali. Di mana harapan itu? Sepertinya kegelapan itu menang. Dan waktu Herodes membunuh anak-anak itu, aduh, kita kehilangan harapan. Tetapi saudara tahu, di dalam kesulitan-kesulitan itu, tali itu tidak diputuskan Tuhan. Ya, bulu yang patah terkulai itu tidak dipatahkan Tuhan, walaupun ada 1-2 serat yang ada di sana. Sumbu yang pudar nyalanya sudah mati, sudah jadi arang, masih ada lentik-lentik itu, percikan apinya yang kecil itu, saudara, tidak dimatikan. Kenapa? Begitu Allah meniup api itu, dia hidup lagi. Waktu Allah memberikan nyawanya, maka bulu patah terkulai itu akhirnya tegak kembali, saudara. Dan itulah artinya kafah dan menjadi tikva. Jadi butuh patah terkulai itu akhirnya mau patah, mau putus asa, putus harapan, dan dia bangkit kembali. Disebut sebagai tikva. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, itu dikatakan di sana bahwa mereka menantikan, Hawa menantikan anaknya, bahwa ini yang menyelamatkan saya. Maka lahirlah Kain, dan kemudian lahirlah Habil. Dia menantikan, loh, kok akhirnya anak yang Kain membunuh Habil? Terus siapa anak yang akan menjadi benih surgawi itu? Saudara, dinantikan sampai akhirnya Kristus. Dan itu bukan 1-2 hari, bukan 1 keturunan, 2 keturunan, 10 keturunan. Saudara, berpuluh-puluh keturunan, beratus-ratus keluarga yang terus sampai tiba berita Injil. Dan sang benih, sang logos itu akhirnya menjadi nyata dan di depan kita. Ya. Dan saudara, kafah itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, pasal yang Lukas pasal 2, di dalam Markus juga sama, dan Mazmur juga ada, yakal juga sama. Jadi kita lihat yakal ya. Saya beri contoh arti daripada yakal. Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Ini satu janji Tuhan. Ya, perhatikan ini ya. Tetapi jika kita mengharapkan, nah ini dalam bahasa El Septuaginta dikatakan yakal. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus yang menopang keluarga daripada Abraham, menopang keluarga Nuh, menopang Yusuf, dan menopang semua orang-orang di dalam pengharapannya. Roh Kudus itu bekerja, bergerak, dan menopang mereka, mendukung mereka, dan mengangkat mereka. Dikatakan di sini, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Baru kemudian kita tahu sekarang Tuhan sudah menetapkan, sudah memilih kamu, sudah membenarkan kamu, sudah memanggil kamu, akan memuliakan, dan semuanya dijanjikan Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur hari ini. Nah, surah Kafa di dalam bahasa Perjanjian Baru itu berkaitan dan sejajar dengan pemakaian elpitsu. Jadi elpitsu itu mirip dengan tikva, yakal itu ya. Jadi semua hampir umum semua pakai elpitsu. Nah, kalau prestikomai itu lebih mengarah pada sesuatu yang aktif. Jadi kalau elpitsu itu bisa menunjuk pada yakal, sesuatu yang sudah pasti, ataupun dipakai untuk tikva, ya, untuk tikva. Tapi kalau kava, yang khusus kava, saudara, yang diperuntukkan kava itu prosdikomai. Itu lebih dipakai kepada arti kava, tapi ini jarang sekali. Ya, prosdikomai itu jarang dipakai dalam Perjanjian Baru, lebih dipakainya elpitsu. Dan kemudian yang kata ketiga, pengharapan itu adalah satu ketekunan juga, disebut sebagai menu, hypermenu atau hupomenu. Itu adalah orang yang bertahan dalam iman. Nah, saudara, itu jelas sekali ada di dalam Amsal 23, saya bacakan ya sebagai contoh. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, harapanmu tidak akan hilang itu artinya bahwa engkau sedang mendapatkan tikva yang tidak beralih, yang menu, yang menetap. Ini kuasa yang luar biasa, menu yang menetap. Jadi saudara, kalau kita lihat sekarang, jadi harapan kita itu satu persatu, harapan setiap orang kepada Kristus itu seperti tali satu serat. Dan semuanya dikumpulkan, diberikan satu kekuatan, disatukan dalam komunitas Kristen, dan saling menguatkan. Dari kalau kita ada 3-4 orang Kristen dalam keluarga kita, ada 7 orang, ada berapa orang, kita berdoa bersama. Saudara, itu tikva kita atau kava kita itu dikumpulkan, sehingga kekuatan keluarga kita itu waktu kita berdoa bersama, waktu berharap bersama dalam kesulitan, dalam masa-masa yang sungguh-sungguh genting seperti Yusuf dan Maria, mereka tetap tikva, mereka tetap kava, mereka tetap mengharap pada Tuhan, dan mereka berjalan, dan mereka berjuang, mereka tetap tidak mau meninggalkan imannya, dan dalam kesulitan apapun mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu disebut sebagai kekuatan iman yang menghidupkan, menanti, mengharapkan, dan menunggu sesuatu yang sudah pasti. Dan kemudian anak itu dibesarkan, dan di Mesir dia balik lagi. Nah, saudara, di sana dipanggillah anakku dari Mesir. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Lingkungan yang di sekeliling kita waktu kita mengharapkan pada Tuhan, saudara, seluruh daripada gerakan kegelapan itu ingin mematahkan dari kava kita, ingin mematahkan tali-tali seluruh keluarga kita supaya dia putus, dan kemudian kita tercerai dan kita tidak bisa mengharapkan lagi. Jadi kalau contohnya, aduh, anak saya jatuh dalam dosa, aduh, anak saya kemudian hamil di luar nikah, aduh, keluarga adik saya akhirnya berpisah, aduh, mama saya akhirnya mendapatkan satu pengharapan yang kemudian dia tidak bisa mengharapkan lagi. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan, sesuatu yang diharapkan yang merupakan kekuatan hidupnya dia, yaitu suaminya, papa saya, papa kita semuanya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Wah, dia merasakan satu yang tidak kafah gitu. Tetapi saudara, waktu kita mendapatkan kesedihan, kesulitan, kemudian tantangan, rintangan, dan bencana, musibah, malapetaka, dan begitu banyak yang lainnya, saudara, kita diminta oleh Tuhan itu apa? Kita bersama-sama di dalam kafah kita masing-masing, itu disatukan oleh Roh Kudus di dalam keluarga, itu tidak boleh terlepas dan diikat oleh Roh Kudus. Jadi keluarga kita diikat, keluarga gereja-gereja yang lain diikat. Jadi gereja terdiri dari berapa puluh keluarga, berapa ratus keluarga, itu diikat dengan kafah dari Tuhan. Dan kemudian menjadi tikva, dan dia mengangkat, dan kemudian siap untuk diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Jadi menantikan dengan pasti. Dan ini sesuatu yang keluar dengan sesuatu yang luar biasa secara natural. Jadi kita lihat, mencerminkan apakah kafah ini? Yang pertama, kafah mencerminkan iman yang tidak terkalahkan, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang menetap sabar, dan iman yang tekun memegang apa yang harus dia lakukan. Di tengah dunia yang penuh dengan tidak ada harapan. Kita lihat ekonomi seperti ini, kita lihat kondisi. Saudara, jangan takut. Kenapa?
Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita orang-orang yang bersama dengan kita. Tuhan akan memberikan orang-orang yang akan menolong kita, menopang kita, dan Tuhan sediakan semuanya. Dan yang kedua, saudara perhatikan, pekerjaan Roh Kudus yang tidak terlihat itu, dengan janji yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa kita akan melihat apa yang seperti Simeon, yang dijanjikan Simeon, bahwa kamu akan melihat Mesias sebelum kamu mati. Nah, saudara, saya percaya, saudara, kita semua akan melihat Kristus sebelum kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Dan itu janji bukan hanya kepada Simeon, tapi itu janji kepada setiap kita yang waktu dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang menyambut kita? Saudara, malaikat itu mengangkat kita dan kemudian menghantar kita melihat Kristus. Stefanus, terus kemudian Yohanes, kita lihat Polikarpus, Ignatius, dan semua orang. Dan waktu mereka di dalam kematian martirnya, Stefanus waktu mati, dia melihat apa? Siapa yang menyambut dia? Dan Roh Kudus membawa dan memperlihatkan kepada Sang Mesias. Setelah itu indah sekali. Jadi Simeon melihat anak itu ditantang, kita akan melihat berbeda dengan Simeon. Karena kita nggak ngangkat bayi Yesus, sudah lewat kan. Kita akan melihat anak manusia datang, dan kita akan menyambut dia dengan sukacita yang besar. Dan tidak ada satu kuasa yang bisa mengalahkan umat pilihan Tuhan. Bahkan orang-orang Mesir dengan kekuatannya, dengan seluruh kemegahannya, dengan teknologinya, dengan kecanggihannya, dengan senjatanya, dan waktu mereka mau membinasakan, menggenosid orang-orang Israel, tanpa senjata, tanpa kekuatan, tidak terlatih, dan apa adanya di tangan, dan cuma ada sandal dan semuanya. Bagaimana bisa mengalahkan tentara yang seperti itu? Bagaimanakah Musa memberikan satu tikva, pengharapan, dan supaya mereka berharap berkafa dengan yakin dalam yakal itu. Dan Musa kemudian berdoa pada Tuhan. Apa yang terjadi? Laut itu akhirnya dijadikan satu kemenangan besar bagi orang Israel. Laut itu ditaklukkan oleh Tuhan. Laut itu disibak oleh Tuhan. Dan kemudian kafah. Dan mereka berjalan seperti tali bersama-sama. Dan hampir 2 juta orang itu kafah bersama, berharap bersama, berjalan bersama, dan menyanyi bersama, bersukacita bersama, dan melewati laut yang dibelah itu. Dan berbeda dengan orang Mesir, dengan Fir'aun, dengan tentara-tentara itu. Mereka penuh dengan kebencian, mereka ingin membunuh dengan kafah yang salah. Dengan harapan, aku bunuh kamu, aku hancurkan kamu. Dan dibalik oleh Tuhan, mereka semua dicemplungkan, ditenggelamkan, dihancurkan, dibinasakan di dalam air laut itu. Saudara, kita terlepas. Dan kita kemudian melihat satu sukacita yang besar. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan semua orang-orang yang melewati laut itu, yang memberontak kepada Musa, semua dibunuh semua. Dan waktu sudah lewat dari laut itu, apa yang terjadi? Saudara, orang-orang yang betul-betul tahu kuasa Tuhan, mereka tunduk takluk kepada Tuhan. Dan kemudian masa memasuki tanah perjanjian. Ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Kita bersyukur hari ini. Dan mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya kita dipimpin dan dikaruniai satu kekuatan untuk mendapatkan kafah, menantikan, menunggu, mengharapkan, dan menjadi yakal. Kita mendapatkan pengharapan yang bukan tidak pasti, tapi pengharapan yang pasti, yang terjadi, tergenapi, dan sudah tergenapi, dan menjadi tikva bagi semua kita, dan menjadi tali yang akan diikat dan menyatukan kita, dan tidak tergoyahkan dengan seluruh keadaan. Kita menjadi tekun, kita penuh dengan pengharapan, dan iman kita tidak bisa dikalahkan, tidak bisa digoyahkan. Kerajaan Allah tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun, karena kita bertikva, berkafa kepada Kristus. Mari kita berdoa.